Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babul af'ali. Bab ini menerangkan tentang fi'il-fi'il. Sebelumnya seakan-akan musannif merincikan tentang isim, dan sebenarnya beliau telah menerangkan tentang fi'il juga, tapi cuma sekelumit, cuma sebahagian doang. Nah, di dalam bab ini beliau akan menafsilkan dan merincikan daripada permasalahan tentang fi'il. Makanya kata beliau babul af'al. Yang mana fi'il ini kata beliau al-af'alu salasatun. Fi'il itu terbagi 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama yaitu adalah fi'il madhi, yang kedua yaitu adalah fi'il mudhari', dan yang ketiga yaitu adalah fi'il amr. Jelas itu ya? Contohnya nahwu daraba wa yadribu wadrib. Contoh fi'il madhi daraba, contoh fi'il mudhari' yadribu, dan contoh fi'il amr yaitu adalah idrib. Jelas itu ya? Bagaimana agar kita membedakan antara fi'il madhi, mudhari' dan amr? Cara membedakan antara fi'il madhi, mudhari' dan amr yaitu adalah bisa dengan kita melihat secara makna ataupun dengan panca indera, atau dengan bahasa Arabnya mahsus. Panca inderanya yaitu dengan pendengaran kalau orang talafut, atau dengan majaz yaitu kitabah, maka dengan mata. Adapun secara makna fi'il madhi yaitu adalah ma dalla ala hadatsim madha wa qada. Setiap kalimat yang menunjukkan atas kejadian, hadas itu kejadian ya, kejadian yang telah lewat dan sudah selesai. Adapun fi'il mudhari' ma dalla ala hadatsin yasluhu lil hali wal istiqbal, yaitulah kalimat yang menunjukkan atas suatu kejadian yang mana kejadiannya ini yasluhu bisa jadi lil hal sekarang, wal istiqbal ataupun masa mendatang. Yang ketiga yaitulah fi'il amr, wa huwa ma dalla ala hadatsin fil mustaqbal, yaitu adalah kalimat yang menunjukkan atas kejadian di zaman mendatang. Gak mungkin sekarang kalau amr itu, pasti zamannya mendatang, masa akan datang. Ini secara makna. Adapun dari segi mahsus, panca indera, maka kita katakan kalau fi'il madhi ayyaqbala ta'at ta'nitsis sakinah, menerima daripada ta' ta'nitsis sakinah. Jelas itu? Kalau mudhari' yaqbal as-sin wa sawfa wa lam, dia bisa menerima daripada sin, saufa dan lam. Kalau fi'il amr dia yaqbal ya al-muannasah al-mukhatabah wa yadulla 'ala talab, dan menunjukkan atas perintah atau tuntutan. Beliau mencontohkan tadi, apa kata beliau? Nahwu daraba. Contoh fi'il madhi yaitulah daraba. Coba kita lihat daraba. Ini menunjukkan daripada hadas madha wa qada, telah terjadi daripada pukulan, dan secara mahsus dia bisa menerima daripada ta' ta'nitsis sakinah. Maka kita bilang daraba bisa dibilang darabat. Daraba daraba, darabu darabat. Jelas itu ya? Selesai sudah untuk daraba. Wa yadribu. Contoh daripada mudhari' yadribu, yang mana yadribu ini dalla ala hadatsin yasluhu lil hal wal istiqbal, menunjukkan atas suatu kejadian yang mana kejadian ini mungkin sekarang, mungkin juga akan datang. Alamatnya secara mahsus apa? Yaitu adalah dia bisa ditambahkan sin atau sofa atau lam.
Saufa yadribu. Jelas itu ya. Sayadribu. Lam yadrib. Jelas itu ya. Naam. Adapun fi'il amr ma dalla ala hadasin fil mustaqbal secara makna yaitu adalah menunjukkan atas kejadian yang bakalan terjadi di zaman mendatang. Idrib. Pukullah. Pastinya kita katakan di zaman yang akan datang. Adapun secara mahsus dia bisa menerima daripada ya muannatsa al-mukhatabah. Idribi. Jelas itu ya. Ya muannatsa al-mukhatabah. Idrib, kita bilang idribi. Idrib, idriba, idribu, idribi. Ini kita katakan ya ini menunjukkan atas khitab lil muannasah. Jelas itu ya. Makanya muannasah al-mukhatabah. Perempuan yang kita khitab. Pukullah wahai perempuan yang sedang saya khitab. Jelas itu ya. Naam. Terus apa lagi? Wa yadulla 'ala talab, menunjukkan atas makna talab, tuntutan. Pukullah. Tuntutan ini ya. Nah, pukullah wahai wanita, pukullah wahai laki-laki, maupun sendiri, berdua ataupun berjamaah. Contoh lain, qara'a, apa ini? Kita katakan fi'il madhi karena bisa qara'at. Yaqra'u, saufa yaqra'u, lam yaqra'. Jelas itu ya. Idrib, iqra', iqra'i. Jelas itu ya. Inilah contoh daripada yang menerangkan tentang apa perbedaan antara madhi, mudhari' dan amr. Sekarang musannif mau menerangkan daripada ahwal akhir kalimah. Keadaan daripada akhir kalimah. Apakah bisa berubah, apakah tidak? Beliau mulai dari madhi. Maka kata beliau, fal madhi, adapun madhi, maftuhul akhiri abadan. Maka dia akhirnya fathah terus. Jelas itu ya. Maftuh difathahkan, al-akhiri akhirnya abada selama-lamanya. Jelas itu ya. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan dorobu? Bagaimana dengan dorobtu? Jelas itu ya. Maka di sini ada dua tariqah atau dua cara daripada ulama. Cara pertama, yaitu adalah yang disebutkan oleh musannif. Semua daripada fi'il mudhari ini dia sebenarnya memang mabni alal fathah. Tetapi terkadang fathahnya zahirah, nampak seperti doroba, doroba, dorobat sama dorobata. Itu fathahnya zahir. Terkadang fathahnya mugaddar, tidak zahir. Seperti apa yang fathahnya mugaddar? Seperti dorobu. Asalnya dorobau. Dorobu ini asalnya dorobau, tapi didommahkan untuk munasabah. Apa munasabah? Mencocoki waw. Dan tidak ada yang cocok dengan waw kecuali dommah. Maka dibilang dorobu. Di dalam dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorob. Ini semua sukun ya. Sampai akhir ini dari sini. Dari dorobna sampai dorobna. Sukun semua. Gimana ini? Maka asalnya memang dorobana. Dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Semua fathah awalnya. Terus apa? Orang-orang Arab karrahu tawaliyal amsal. Orang-orang Arab mereka tidak senang fi'il itu semuanya berharokat, berturut-turut. Coba lihat ya. Do, ro, ba, ta. Harokat berturut-turut itu nggak suka mereka. Mafhum itu? Maka karena mereka tidak suka harokat berturut-turut, maka ba ini disukunkan. Jelas itu ya? Karena kalau ini yang kita sukunkan, nanti tidak bisa kita membedakan yang mana untuk mutakallim, yang mana untuk khitab lil mudzakkar atau khitab muannas. Jelas itu ya?
maka kita korbankanlah akhir daripada ba ini, daripada doroba ini, maka dia disukunkan menjadi dorobta. Ini yang barusan kita jelaskan adalah cara yang disebutkan oleh musannif, dan mungkin untuk pemula agak sulit mazhab ini. Jelas ini. Adapun cara kedua, ini lebih gampang, yaitu adalah mereka mengatakan fi'il madhi al-asal fihi ayyubna 'alal fathah. Fi'il madhi itu secara asal dimabnikan 'alal fathah. Jelas itu ya? Illa, akhirnya mereka mengecualikan. Kecuali ini tasalat bihi dhamirur rafa' al-mutaharrik. Apabila berhubungan dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dimabnikan 'alas sukun. Wa illa in ittasalat bi wawul jamaah fayubna 'alad dhamm. Ini lebih gampang ya. Ayo. Dan ini yang sering kita dengar di i'rab ya. Ini yang sering kita dengar ketika orang mengi'rabkan. Darabu fi'il madhi mabni 'alad dhamm katanya. Littisalihi bi wawil jamaah, karena berhubungan dengan waw jamaah. Darabtu fi'il madhi mabni 'ala sukun littisalihi bi dhamiri raf'il mutaharrik. Jelas itu ya? Nah, ini yang sering kita dengar. Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya daripada mutaakhirin, mereka bilang ashahhul madhab, madhab yang paling sahih adalah madhab yang kita terangkan pertama tadi. Adalah apa? Fi'il madhi mabni 'alal fathah abadan, selama-lamanya. Kalau seandainya kita perdebati dhammah, maka itu cuma sebabnya munasabah, yaitulah munasabatul waw, wala yunasibul waw illa dhamm. Kalau kita perdebati sukun, maka kita katakan itu cuma sekedar orang-orang Arab yakrahuna at-tawalil amsal, tidak senang harokat yang berturut-turut. Makanya dari sini kita bisa paham, di dalam ilmu shorof kemarin, timbangan itu di dalam fi'il sulasi ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fi'il rubai apa? Cuma 1 ya. Apa 1? Fa'lala. Kenapa enggak dibilang fa'alala? Alasannya sama. Likarahatit tawalil amsal. Mereka enggak suka. Harokat berturut-turut itu enggak suka. Akhirnya ada yang mereka korbankan. Fa'lala. Ainnya kita sukunkan katanya. Karena nanti di lam kalau kita sukunkan ada permasalahan sebagaimana permasalahan yang di dalam fi'il sulasi. Hakata. Jelas ini ya Ustaz Yaqub ya? Tamam. Terus kata beliau, wal amru majzumun abada. Adapun amar, fi'il amar itu majzumun abada, maka dia dijazmkan selama-lamanya. Sebahagian ulama mengatakan bahwasanya musannif di sini mengikut daripada mazhab Kufi, bukan mazhab Basri. Ini menunjukkan katanya musannif ini mazhabnya Kufi. Dari kata-kata wal amru majzumun abada. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di dalam fi'il amar ini ada 2 pendapat. Apakah dia ikhtisar daripada fi'il mudhari'? Apakah dia fi'il mustaqil? Apakah dia fi'il tersendiri? Bukan termasuk daripada apa? Daripada fi'il mudhari'. Kufiyin mazhabnya yang pertama, katanya ikhtisar daripada fi'il mudhari'. Kalau Basriyin bilang dia adalah fi'il mustaqil. Maka dari sini fi'il itu terbagi 3. Madhi, jelas itu ya, mudhari'. Nah, ini amar apakah bagian ketiga ataukah mudhari' ini terbagi 2? Mudhari' secara komplit atau mudhari' yang mukhtasar. Mazhab Kufiyin mengatakan bahwasanya fi'il amr ini sebenarnya yaitu adalah fi'il mudhari' juga. Tidak ada beda.
tetapi dia cuma diambil yang mukhatab doang. Yang diambil mukhatab doang. Yaitulah yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Kita ulang ya, biar gampang. Musannif bilang wal amru majzumun abada. Fi'il amr ini majzum selama-lamanya. Apa majzum? Jazm ini diantara daripada alqabul i'rab, gelar daripada i'rab. Majzum berarti bukan mabni. Mafhum itu? Kalau majzum bukan mabni. Kalau mabni kita bilang wal amru mabniyun abada. Mabni selama-lamanya. Tapi di sini beliau malah bilang wal amru majzumun abada. Amar itu majzum selama-lamanya. Berarti apa? Dia mu'rab. Kenapa? Karena kata para ulama, musannif di sini mengikut daripada mazhab Kufi yang mengatakan bahwasanya fi'il mudhari' dan fi'il amr itu satu. Adalah satu kesatuan. Fi'il amr adalah ringkasan daripada fi'il mudhari' yang dikasih lamul amr. Maka asal daripada idrib ini tadribu. Asal daripada idriba tadribani. Asal daripada idribu tadribina. Tadribuna. Asal daripada idribi tadribina. Asal daripada idriba tadribani. Asal daripada idribna tadribna. Terus bagaimana kok bisa jadi idrib? Asalnya kan tadribu ya. Dimasuki lamul amr. Yang mana lamul amr ini diantara daripada yang menjazmkan. Maka berubah menjadi litadrib. Begitulah juga tadriba litadriba. Asalnya tadribani menjadi litadriba. Yang asalnya tadribuna dimasuki lamul amr menjadi litadribu. Yang asalnya tadribina dimasukin lamul amr menjadi litadribi. Yang asalnya tadribani dimasukin lamul amr menjadi litadriba. Jelas itu ya? Yang awalnya tadribina dimasuki lamul amr menjadi litadribi. Yang awalnya tadribna menjadi litadribna. Litadribna. Mafhum itu? Ini kan idribna. Awalnya tadribna, litadribna. Terus bagaimana? Terus lamul amrnya ini dibuang. Dan taknya ini juga dibuang. Ikhtisaran, sebagai ringkasan. Karena apa? Kata-kata amr ini sangat banyak di dalam kosakata Arab dipakai. Akhirnya mereka ringkas. Litadrib menjadi idrib. Litadrib, lamnya dibuang, taknya dibuang. Jelas itu ya? Dot sukun. Dotnya sukun. Maka ditambahkan hamzah di awalnya. Hamzah wasal ya. Maka dibilang idrib. Untuk supaya kita bisa membaca daripada dot yang sukun. Begitulah yang lain. Litadriba menjadi idriba. Litadribu menjadi idribu. Ila akhirih. Nah ini adalah mazhab Kufi. Makanya kata sebahagian ulama, ini musannif seakan-akan beliau mengisyarahkan daripada mazhab beliau. Jelas itu ya? Yaitu adalah amr ini majzumun abada. Dia majzum. Dijazmkan selama-lamanya. Sebagaimana mudhari asalnya apabila dimasukin lamul amr dia majzum. Maka majzumnya dengan apa? Majzum ala ma yujzamu mudhari'uhu. Dijazmkan sebagaimana mudhari'nya dijazmkan. Tadribu dimasukin lamul amr menjadi litadrib, maka idrib majzum ala ma yujzam bihi mudhari'uhu wa huwa sukun. Tadribani, jelas itu ya, dimasukin lamul amr menjadi litadriba, nunnya dibuang. Jelas itu ya? Maka amarnya idriba majzum ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu wa huwa hazfin nun. Jazamnya dengan hazfin nun. Tadribuna dimasuki lamul amr menjadi litadribu. Maka fi'il amarnya idribu
sama. I'rabnya itulah majzum bihadzfin nun, sebagaimana mudhari'nya bihadzfin nun. Tadribina dimasuki lamul amr, maka menjadi apa? Litadribi. Begitu juga idribi, sama-sama membuang hadzfin nun. Terus apa lagi? Tadribani dimasuki lamul amr menjadi litadriba, maka idriba juga seperti itu. Tadribna di dalam mudhari' apa? Mabni ala sukun. Dimasukin lam pun, lamul amr pun, litadribna tetap dia mabni ala sukun. Karena ittasala bihi nunun niswah. Maka amarnya juga kita katakan apa? Mabni ala sukun. Kama yubna bihi mudhari'uhu. Sebagaimana mudhari'nya dimabnikan. Mufhum itu jelas itu ya? Aiyah. Berarti apa? Fal amr majzumun abada. Maka amr dijazmkan sebagaimana mudhari'nya, tetapi terkadang jazmnya zahir, jazmnya mu'rab. Jelas itu ya? Secara zahir seperti idriba, idribu, idribi, idriba, terkadang mabni fi mahalli jazmin. Mabni fi mahalli jazmin yaitu adalah di dalam ketika dia ittasala binunin niswah. Jelas itu ya? Jadi yang ittasala binunin niswah itu majzum mahallan, secara mahalnya. Tetapi secara zahirnya dia mabni. Kan gini. Tadribna. Ini kita katakan fi'il mudhari mabni. Selesai sudah ya? Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Tapi kalau kita bilang litadribna, apa kita alan litadribna? Fi'il mudhari mabni ala sukun. Mabni ala sukun ya. Ini lam punya amal dia. Apa amalnya? Menjazmkan. Maka kita ini mabni ala sukun fi mahalli jazmin bila mil amr. Makanya di sini sebenarnya kalau sama mubtadiin biasanya nggak disebutin sama para ulama. Bahkan sama thalabah kubar pun banyak yang tidak menyebutkan ini. Tetapi ini penting untuk tafrigah bainal mabni wal mu'rab. Seperti yang kita terangkan, tharigah musannif mengikut daripada madhab Kufi. Kalau madhab Basri, mereka mengatakan fi'il amr ini fi'il mustaqil. Fi'il tersendiri sudah. Dia bukan diambil daripada mudhari'. Tetapi dia fi'il mustaqil. Cara i'rabnya, maka i'rabnya mengikut daripada i'rab mudhari'. Maka kita katakan idrib fi'il amr mabni ala sukun. Idriba mabni ala hazfin nun. Idribu mabni ala hazfin nun. Idribi mabni ala hazfin nun. Idribna mabni ala sukun. Tetapi cara peng'irabannya mereka bilang seperti ini. Karena dia fi'il mustaqil dan mabninya seperti mudhari' sama ya. Maka mereka bilang idrib mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu wa huwa sukun. Idriba mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu wa huwa hadfin nun. Idribu mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu wa huwa hadfin nun. Idribi mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu wa huwa hadfin nun. Idribna mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu wa huwa sukun. Kenapa kok para ulama Basriyin mengatakan seperti itu? Biar gampang. Biar gampang. Dan beginilah tharigah musannif juga. Biar gampang bagi kita mubtadiin. Udah kata beliau majzum. Wal amru majzumun abada. Amr itu cara bagaimana kita memposisikannya, keadaannya, kita lihat di dalam halatul jazm. Para ulama Basriyin mengatakan yujzam ala ma yujzam bihi mudhari'uhu. Kenapa? Biar gampang. Karena ini sudah kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari' kalau di jazm kemarin sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai', ada yang mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai',
ada yang ittasala bi akhirihi syai'. Yang lam yattasil bi akhirihi syai', maka kita katakan kalau sahih maka disukunkan, kalau mu'tal bi hadfi harfil illah. Jelas itu ya? Kalau di dalam af'alul khamsah kita bilang apa? Bi hadfin nun. Bi hadfin nun. Maka begitulah amr juga. Kalau amarnya sahihil akhir seperti idrib, maka mabni ala sukun. Tapi kalau amarnya diakhiri dengan harful illah seperti ikhsya, maka bihadfi harfil illah. Maka kita bilang ikhsya, bukan ikhsya. Jelas itu ya? Irmi, kita bilang ya-nya dibuang menjadi irmi. Mafhum itu? Karena ini sudah nempel sudah di pikiran kita ya. Aiyah. Idriba, bagaimana? Udah nunnya dibuang, selesai sudah. Yang af'alul khamsah itu nunnya dibuang. Yang ada huruf illahnya dibuang, yang tidak ada maka mabni ala sukun. Adapun ittasala bihi nunun niswah, maka itu mabni. Memang bukan pembahasan daripada mu'ribin, orang-orang yang mengi'rabkan. Ini arti daripada wal amru majzumun abada. Apa maknanya? Wal amru majzumun abada? Al-amr dia majzum, dijazamkan selama-lamanya. Bagaimana cara jazamnya? Sebagaimana jazamnya mudhari'. Apabila sahihil akhir maka dengan sukun. Apabila mu'tal ada huruf illah dengan hadfi harfil illah. Kalau seandainya min af'alil khamsah, jelas itu ya, yang ittasala bihi alifut tasniyah aw wawul jamaah atau ya'ul muannats al mukhatabah, maka dengan hadfin nun. Adapun yang ittasala bi nunin niswah, maka dia mabni 'ala sukun. Nah. Jelas itu? Aiyah. Tinggal dilihat yang kemarin di mudhari' majzum bagaimana? Begitulah diaplikasikan di dalam amr. Makanya musannif kemungkinan beliau tidak pengen mengikuti mazhab Kufi. Tetapi ini kan kitab mukhtasar. Kitab ringkasan Jurumiyah ini untuk mubtadiin bagi orang-orang yang baru mengenal nahwu. Kalau beliau repot panjang lebar beliau bilang seperti ini dan lain sebagainya, susah. Udah kata beliau kalau mau tahu amr itu bagaimana i'rab atau mabninya, lihat mudhari kemarin jazam gimana. Di jazam disebutkan antara dua keadaan. Al-amr majzumun abada. Bagaimana cara jazam? Lihat jazam. Lil jazmi halatan. Jazam itu punya dua halah. Dengan sukun atau dengan hadf. Hadf terbagi dua. Hadfu harfilillah ataupun hadfi an-nun. Jelas itu? Begitulah permasalahannya. Jelas itu ya? Dengan ini maka ingat yang sebelumnya. Dan dengan ingat sebelumnya gampang masalah ini. Hakata. Jelas Ustaz Yaqub ya? Ada lagi satu, mabni 'alal fathah. Kapan? Apabila berhubung dengan nun taukid. Karena kemarin di fi'il mudhari' kita terangkan ada yang ittasala binunit taukid. Maka sudah seharusnya juga kita terangkan fi'il amr yang ittasala binunit taukid. Maka di dalam contoh idrib ittasala binunit taukid, maka kita bilang idriban mabni 'alal fathah. Maupun khafifah seperti contoh kita ataupun sagilah. Idribanna mabni 'alal fathah. Harusnya kan mabni 'alas sukun, maupun sahihul akhir ataupun mu'tallul akhir. Seperti apa? Ikhsya ya. Padahal ikhsya ini awalnya dia mabni ala hazfi harfil illah. Tapi kalau berhubung dengan nun taukid, maka ya-nya kembali. Alifnya kembali ke asalnya bahkan. Maka kita bilang ikhsyayanna. Kemarin kan di fi'il mudhari apa? Yakhsha atau takhsha. Harusnya kan ini yakhsha, yakhshayu ya kemarin ya. Tapi taharraka harf illah untuk fathah qabla guliba alifan.
yakhsha. Nah, kalau dimasukin nun taukid maka menjadi yakhshayan, mabni alal fathah juga. Nah, di dalam amr dia kan mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu, mabni atas apa yang dijazamkan mudhari'nya. Dan dia dijazamkan oleh mudhari'nya dijazamkan ketika fi'il mudhari'nya apabila dia mu'rab ya. Kalau mabni maka dia tidak ikut campur yang mu'rab itu. Maka kita katakan dia mabni ala apa? Ala ma yubna bihi mudhari'uhu. Yakhshayanna. Kalau kita mau bikin hasil seperti ini. Fi'il amr terkadang yujzam ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Terkadang yubna ala ma yubna bihi mudhari'uhu. Tadi terakhir pembahasan kita fi'il amr itu ada dua madhab. Madhab Basriyin sama madhab Kufiyin. Madhab Kufiyin bilang fi'il amr ini bagian daripada mudhari'. Sebenarnya dia mudhari'. Tapi dibuang lamul amr sama harf mudhara'ah. Maka mereka bilang fi'il amr itu majzum. Karena dia bagian daripada mudhari' sudah majzum ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Kalau fi'il mudhari'nya mabni, maka kita katakan mabni ala ma yubna bihi mudhari'uhu. Jelas ini? Adapun ulama Basriyin mereka bilang fi'il amr itu mabni, sudah selesai. Karena dia fi'il mustaqil, mabni. Tapi bagaimana mabninya? Maka mabninya ikutin daripada mudhari'. Yaitulah mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu atau mabni ala ma yubna bihi mudhari'uhu. Sebagai contoh ya, idrib. Maka kita kan idrib, fi'il mudhari'nya liyadrib, majzum bila mil amr. Maka amarnya kita katakan majzum ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia jazamnya sebagaimana jazamnya mudhari'. Ofum ini Ustaz Yaqub ya. Ini ala kalam Kufi ya. Kalau ala kalam Basriyin gimana? Dah mabni dia. Tapi bagaimana pengkiasan mabninya sebagaimana mudhari'? Kalau mudhari'nya majzum ala sukun maka mabni ala ma yujzam bihi mudhari'uhu. Ustaz Yaqub kalau mau gampang ikutin kalam jumhur aja. Jadi nggak bingung. Ya Sid ya, pegang satu. Idrib. Idriba. Idribu. Idribi. Idriba. Idribna. Dah, kita ambil mudhari'nya. Litadrib ya. Litadrib. Litadriba. Litadribu. Litadribi. Litadriba. Ini sama ini, selaras ini ya. Litadribna. Maka gimana? Idrib. Idrib. Mabni. Mabni atas apa? Sebenarnya kalau mau ringan, mabni alas sukun. Jelas itu ya. Sebagai barometernya, yaitulah mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Kita lihat mudhari'nya, mabninya apa? Dijazamkan dengan apa? Dengan sukun. Maka mabninya juga alas sukun. Paham itu? Di sini fi'il mudhari' dengan hazfin nun. Sebenarnya idriba mabni ala hazfin nun. Itu ringan itu. Tapi kalau mau pakai barometer mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu wa huwa hazfin nun. Begitulah litadribu, begitulah litadribi dan litadriba. Adapun idribna, maka gimana kita mabni? Mabni atas apa? Bukan ala ma yujzam bihi mudhari'uhu sekarang. Bukan ala ma yujzam bihi mudhari'uhu, tetapi mabni ala ma yubna bihi mudhari'uhu. Karena memang mudhari'nya sudah mabni. Maka mabni ala ma yubna. Apa mabninya mudhari' di sini? Litadribna. Ala sukun. Maka kita idriban, idribna juga mabni ala sukun. Pembahasan terakhir ini kita pisah dari yang sebelumnya karena agak berbeda sedikit. Kenapa? Karena yadribu sebagai contoh dia marfu'. Jelas itu ya. Kalau dimasukin lam atau lamul amar maka menjadi liyadrib atau lam yadrib mabni ala sukun.
Amarnya gimana? Idrib sama mabni ala ma yujzam bihi mudhari'ahu wa huwa sukun. Tetapi ketika dibilang tadribu dimasukin nun taukid, maka kita apa? Tadribanna. Jelas itu? Dimasukin lamul amar litadribanna. Apa yang terjadi di sini? Harusnya lam ini menjadikan ba ini sukun. Tetapi karena ada nun taukid sagila atau khafifah, maka dia fathah. Berarti apa di sini? Mudhari'nya mabni alal fathah. Jelas itu ya? Sudah jelas? Mabni alal fathah. Terus apa? Fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin bisukun. Sebagaimana tadi kita bahas, sebenarnya di dalam tadribna, apa di sini? Tadribna, litadribna. Ini lamul amr masuk kepada fi'il mudhari' yang mabni. Mabni ala apa? Mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi binuni an-niswah. Karena berhubungan dengan nun niswah. Tetapi karena dimasukin lamul amar fi mahalli jazmin bisukun. Ini i'rab yang detail sih ini. Banyak yang meninggalkan sudah. Gaya i'rab seperti ini. Banyak yang meninggalkan. Padahal secara mendetailnya seperti ini. Maka di dalam fi'il amar idrib. Idriban. Gimana idriban? Maka dia adalah fi'il amar yang mabni alal fathah. Selesai urusan. Ala madhab Basriyin, karena dia bukan fi'il mudhari', dia tersendiri. Idriban mabni alal fathah. Tapi ala madhab kufiyin yang mengatakan majzum, berarti apa? Mabni alal fathah litisalihi binunit taukid. Jelas ini? Terus fi mahalli jazmin bisukun. Terus di dalam idribna, apa idribna? Kita katakan mabni ala sukun litisalihi binunin niswah fi mahalli jazmin bisukun. Tapi ini banyak yang meninggalkan i'rab seperti ini. Mereka cuma bilang idriban fi'il amar mabni alal fathah. Idribna fi'il amar mabni ala sukun. Selesai sudah. Tashilan lil mubtadi'in, untuk mempermudah daripada mubtadi'in. Tidak jadi masalah itu. Tidak jadi masalah. Yang penting bisa difaham. Yang ketiga, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'in. Fi'il mudhari' yaitu adalah kalimat yang terdapat di awalnya salah satu daripada huruf tambahan yang 4 ini. Apa itu huruf tambahan yang 4? Yajma'uha gauluka anaitu. Yang mengumpulkan huruf yang 4 tambahan tersebut, ucapan engkau anaitu. Apa anaitu? Hamzah, nun, ya, dan ta. Seperti yang kita terangkan, ini adalah syarat. Maka syarat yaitulah yalzam min adamihil adam. Apabila tidak ada salah satu daripada huruf yang 4 ini, itu bukan mudhari'. Tetapi kalau seandainya ada huruf yang 4 ini, belum tentu dia adalah mudhari'. Wala yalzam min wujudihil wujud. Seperti yang kita contohkan dan kita paparkan di dalam pelajaran ilmu shorof. Maka doroba kalau mau jadi mudhari' harus ditambahin ya, yadribu. Kalau enggak tidak diterima dia. Harus ada ya ini. Akrama yukrimu. Harus ada. Jelas itu ya. Tapi kalau ada misalnya hamzah di awalnya, atau nun di awalnya, atau ya di awalnya, atau ta di awalnya, itu belum tentu dia mudhari'. Contoh daripada hamzah, akrama. Ini kita katakan bukan mudhari'. Nala yanalu. Nala, nun awalnya. Bukan mudhari'. Ya isa. Contoh daripada ya. Bukan contoh daripada fi'il mudhari'. Naam, sahih. Contoh daripada ta. Taba ya. Taba yatubu. Naam. Gimana? Ini bukan mudhari'. Naam. Karena ini cuma syarat di dalam mudhari'. Sehingga apabila orang bilang ini fi'il mudhari', kita harus nanya dulu.
Apakah ada di sana salah satu daripada tambahan yang 4 yang dinamakan dengan huruf mudhara'ah? Ini huruf mudhara'ah namanya ya. Kalau ada, oke. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa masuk dalam fi'il mudhari'. Dan huruf mudhara'ah ini fungsinya pastinya untuk makna ya. Ada maknanya. Aywa, misalnya kita bilang asalnya doroba. Kita bilang yadribu, maka ya ini yadullu alal ghaib. Dia menunjukkan atas ghaib. Jelas itu ya. Tadribu, tak ya. Kita bilang tak ini bisa menunjukkan hiya ghaibah atau mukhatab. Mukhatab atau mukhatabah. Banyak sedikit tanggungan ataupun yang terkandung di dalam tak. Kalau hamzah ini litakallum, untuk si pembicara. Kalau nun litakallum ma'al ghair, dia atas nama dia dan orang lain. Nahnu, kami, dia dan orang-orang lain. Atau sendiri dia, lita'zimi nafsih, mengagungkan dirinya sendiri. Terus kita masuk ke dalam i'rabnya. Karena seperti yang kita terangkan, fi'il mudhari' doang yang dia mu'rab, yang selainnya mabni. Maka kata beliau, wa huwa marfu'un abadan. I'rabnya fi'il mudhari' ini marfu' selama-lamanya. Apa maksudnya marfu' selama-lamanya? Selama dia tidak dimasuki daripada nasib dan jazim. Udah, kalau kita ketemu fi'il mudhari' yadribu, yakhsha, yadribani, ini semuanya marfu'. Ada yang marfu' dengan dhammah, ada yang zahirah, ada yang mugaddarah seperti yakhsha, ada yang dengan subutin nun. Sampai kapan dia marfu' ini? Hatta yadkhula alaihi nasibun, sampai dimasuki oleh nawasib. Sampai dimasuki oleh amil nasib. Maka dia yang awalnya rafa' menjadi nasab. Maka di dalam yadribu menjadi lan yadriba, mansub dengan lan. Karena lan daripada nawasib. Lan yadriba, awalnya yadribani, dibuang nunnya menjadi lan yadriba. Terus sampai akhir. Jelas itu ya. Au jazimun, atau yang menjazamkan seperti lamul amr tadi, liyadrib, awalnya yadribu menjadi liyadrib. Liyadriba, awalnya yadribani. Jelas itu ya. Maka apabila dimasuki oleh jazim, maka dia menjadi majzum atau jazm. Jelas itu ya. Makanya kata beliau hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Itu satu ibarah. Dalam artian asal daripada i'rab kalimat mudhari' itu rafa. Dan tidak ada yang menggantikan posisi rafa tersebut kecuali kalau seandainya ada yang memasukinya. Yaitulah nasib ataupun jazim. Maka yang awalnya rafa menjadi nasab ataupun jazm. Fan nawasibu asyratun. Yang menasabkan fi'il mudhari' itu cuma ada 10. 10 doang. Jelas itu ya. Maka apabila salah satu daripada huruf yang 10 ini masuk, maka dia menjadi nasab. Apa itu yang 10? Wahiyya, yaitu adalah an pertama. Seperti yang kita contohkan ya. Yadribu, kalau dimasuki an menjadi an yadriba. Berubah. Yadribani, dimasuki an yadriba. Jelas itu ya. Dan terus sampai akhir daripada tasrifnya. Mafhum itu? Ayo terus. Walan, yang kedua yaitu dah lan. Lan yadriba, lan yadriba, lan yadribu. Terus yang ketiga idzan. Jaa Zaidun, idzan ukrimahu. Si Zaid datang, maka oleh karena itulah saya muliakan dia. Wa kai, dan kai. Safartu kai uhassilal ilma. Saya musafir supaya saya mendapatkan ilmu. Terus lagi, walamu kai. Lamu kai dikenal juga dengan lamut ta'lil. Lam yang mana maknanya sebagai alasan. Coba kita contoh ya. Safartu li uhassilal ilma. Saya musafir li uhassila, supaya
Supaya apa ini? Namanya illah ya. Apa alasannya? Alasan saya supaya saya mendapatkan daripada ilmu. Terus lagi apa? Walamul juhudi, dan lam al-juhud, dia mengandung dua makna. Yaitulah nafi sama ingkar. Apa dia? Menafikan sesuatu yang dia tahu dan mengingkarinya. Tetapi kalau di dalam ilmu nahwu cukup makna nafi ini. Lamul juhud yaitulah lamun nafi. Dan ini sangat gampang. Lamul juhud ini mengetahuinya. Yaitu adalah lamul juhud ini waqi'atun, terletak ba'da, setelah makana atau setelah lam yakun. Contoh makana ya, wa makanallahu liyu'adzibahum. Contoh lam yakun, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Terus wa hatta, dan hatta, isbir ala asyiddati hatta ya'tiyallahu bil faraji. Sabarlah kalian ala syiddah, atas keadaan terpuruk, terpojokkan, kesulitan. Sampai kapan bersabar? Hatta. Nah, hatta ya. Hatta ini adalah nawasib. Sampai kapan? Ya'tiya dibaca nasab. Ya'tiya. Ya'ti Allah, Allah SWT mendatangkan bil faraji, dengan jalan keluar ataupun kemudahan. Nah, di antaranya firman Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Terus wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Kita mendatangkan jawab daripada syarat dengan fa. Jadi ada istilah fi'il syarat, ada syarat, ada jawab. Gimana syarat? Ta'liqu amrin bi amrin kullun minhuma fil mustaqbal. In ja'a Zaidun. Kalau seandainya Zaid datang, fa ukrimahu, maka aku akan memuliakannya. Sekarang kemuliaan, memuliakan sudah terjadi? Belum ya? Z-nya sudah datang? Belum. Berarti apa? Datangnya Z adalah perkara yang akan datang, mustakbal. Kemuliaan, memuliakan, ini adalah perkara yang belum terjadi juga di dalam mustakbal. Jelas itu ya? Dan dia mentaklikkan kemuliaan ini dengan perbuatan. Berarti apa? Ta'liqu amrin. Dia mentaklikkan kemuliaan suatu perkara, yang mana ini adalah kemuliaan dalam contoh kita, dengan amr akar, dengan perkara yang lain, yaitu datangnya Zaid, yang mana dua-duanya taklik pertama amr tersebut dengan amr yang lain semuanya fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ini namanya syarat. Yang pertama ini namanya fi'il syarat, yang kedua yaitu adalah jawab syarat. Maka fa yang datang sebagai jawaban daripada syarat sebelumnya itu menyebabkan fi'il mudhari' yang setelahnya menjadi nasab. Maka kita bilang bukan fa ukrimuhu, tapi fa ukrimahu. Maka fa tadi ya, fa jawab ini namanya fa sababiyah. Mau kita bilang fa jawab ataupun fa sababiyah. Nah, makanya ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Fatablughal amala, maka dengan sebab sungguh-sungguh. Nah, gitu maknanya. Maka dengan sebab sungguh-sungguh engkau akan mencapai cita-cita. Wal wawi. Apa maksud wal waw? Yaitulah wawul ma'iyah ya. Ini contoh yang populer apa? Contoh yang populer yang terkenal sudah, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jangan makan ikan berbarengan dengan minum susu. Wawnya ma'a. Terus wa'au dan au katanya. Yang mana au-nya ini nanti akan datang di kitab yang lebih besar, maknanya illa atau ila atau ta'lil. Contohnya ya. Isbir. 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 Au tablughal faraja.
au tablughal faraja. Bersabarlah. Au tablughal faraja. Atau, ini bukan atau maknanya ya, tetapi maknanya di sini ghayah. Sama dengan ila. Ila an tablughal faraja. Sampai engkau sampai mencapai daripada mendapatkan daripada suatu jalan keluar. Isbir au tablugha isbir ila an tablughal faraja. Nah, jelas itu ya. Contoh daripada illa ya, sekarang illa. Apa contohnya? Akrim Zaidan au yaksal. Akrim Zaidan au yaksal. Akrim Zaidan, muliakanlah Zaid. Au yaksal. Apa au? Illa, kecuali kalau dia kasal. Au yaksala. Kecuali kalau seandainya dia apa? Kecuali kalau seandainya dia malas. Seakan-akan artinya akrim Zaidan illa ayyaksala. Nah. Apalagi yang belum? Ta'lil ya. La urdiyanna Allah. La urdiyanna Allah. Saya akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Au yaghfirali. Apa au yaghfirali? Ta'lil. Ai liyaghfirali. Berarti apa maknanya di sini? Kai yaghfirali. Ta'lil kai ya. Ta'lil itu kai. Jadi au-nya bermakna ila ghayah atau illa istisna atau kai ta'lil. Wal jawazimu 18. Adapun harf yang menyebabkan fi'il menjadi jazm itu ada 18. Apa itu? Wahiyya lam. Yang pertama yang sangat populer yaitu adalah lam ini ya. Ini paling sering dicontohkan. Lam yalid wa lam yulad. Lamma. Sebenarnya sebahagian ulama mengatakan lam sama lamma ini sama aja. Walamma. Jelas itu ya. Cuma ada perbedaan sedikit. Insyaallah di tempat lain akan kita terangkan. Terus wa alam. Dan alamma juga seperti itu. Sebenarnya alamma ini ya alam juga. Ibn Hisham mobil khusus. Beliau enggak pengen membedakan antara alam sama alamma. Sama aja kata beliau. Walamul amr. Jelas itu ya. Lamul amr dan lamur amr dan doa itu juga sama aja sebenarnya. Lamul amr sama doa itu sebenarnya sama aja. Karena apa? Ini tergantung siapa yang memerintah. Kalau yang memerintah itu lebih tinggi derajatnya, posisinya, maka amr. Tapi kalau dari posisi yang di bawah ke atas, ini namanya doa. Begitulah di dalam la. Makanya kata beliau apa? Wala finnahi wad du'a. La itu linnahi atau lid du'a. Dan perlu diketahui al-jawazim ini terbagi dua. Ada yang yajzim fi'il wahid. Ada yang menjazamkan satu fi'il doang. Dan ini yang barusan kita terangkan. Lam wa lamma. Wa alam wa alamma. Walamul amar wad du'a. Wala finnahi wad du'a. Ini semua menjazamkan satu fi'il doang. Yang setelahnya ini menjazamkan dua fi'il. Yaitu adalah apa? In, wama, waman, wamahma, wa izma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama. Wa idza itu fi syi'ri khassatan. Dan idza khusus dalam syair. Kita berikan contoh. Contoh di dalam wa in tubdu ya. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Apa di situ habisnya? Yuhasibukum. Maka ini apa? Awalnya tubduna. Dimasukin, maka dia menjadi apa? Majzum bihadzfin nun. Ini atof au tukhfuhu. Tubdu au tukhfu. Jelas itu ya? Apa jawab daripada in? Dijazamkan juga yuhasibukum. Awalnya yuhasibukum. Terus lagi izma
Contohnya izma ta'mal salihan tajidhu fid dunya wal akhirah. Mahallu syahid di sini apa? Izma ta'mal. Apa izma? Jawazim. Menjazamkan yang pertama, izma ta'mal tajidhu. Ini juga majzum dengan izma. In sama izma sama. Maksudnya itulah ta'liqil jawab 'ala syarat. Ta'liqul jawab 'ala syarat. Mentaklikkan jawab atas syaratnya. Kalau kita mau mendapatkan di dunia dan akhirah daripada suatu kebaikan, maka harus kita ta'mal sholihan. Sebagaimana in ja'a Zaidun fa ukrimhu. Ukrimhu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ja'a Zaid. Ma sama mahma sama. Yaitu adalah maudu'atan li syai'in la ya'qil. Diperuntukkan daripada sesuatu yang tidak berakal, mutadamminatani makna syarat, dan mengandung dua-duanya itu daripada makna syarat. Contohnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa di sini ma di sini? Mutadammin daripada makna syarat. Dia mengandung daripada makna syarat, dan ma-nya ini sesuatu yang ghair aqil. Apapun yang engkau perbuatkan, apapun yang engkau perbuat, mau ibadah maupun maksiat, berakal ibadah sama maksiat? Enggak berakal ya, ibadah sama maksiatnya sendiri. Apapun yang kalian perbuat, maksiat ataupun ibadat, ma taf'alu apa? Ma taf'alu min khairin. Nah, akhirnya di sini kita apa namanya? Min ini bayan daripada ma, karena ini mengandung daripada sesuatu yang mau apa namanya? Mau yang baik ataupun tidak. Jelas itu ya. Akhirnya dibayan di sini dijelaskan min bayaniyah, ma taf'alu min khairin daripada perbuatan ya'lamhullah. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga min syarrin, sesuatu yang buruk, ya'lamhullah. Maka di sini taf'alu asalnya taf'aluna, dibuang nunnya. Ya'lamhullah asalnya ya'lamuhullah. Dimasuk apa namanya? Ini jawab daripada ma tadi, maka dia dijazamkan ya'lam. Terus, nah kalau man kebalikan daripada ma ini. Waman ya. Kalau man ini maudu'ah li syai'in ya'qil. Mutadammin makna syarat juga. Dia untuk yang berakal, man. Jelas itu ya. Contohnya man yazurni, siapa saja, berarti apa? Manusia maksudnya yang datang ya, berkunjung. Manusia yang berakal. Menziarahi saya, mendatangi saya, mengunjungi saya. Yazurni, asalnya yazuruni. Yazuruni. Ya situ ya, wawnya dibuang. Karena iltiga usakinen. Yazurni. Ya situ ya. Asalnya man yazurni. Dibuang wawnya iltiga sakinen, maka menjadi yazurni. Jelas itu ya. Ukrimhu, asalnya ukrimuhu. Jelas itu ya. Ukrimhu asalnya ukrimuhu. Majzum. Dia yajzim fi'lain. Ini sama ini dijazamkan. Dan ini lil aqil. Kalau yang ma sama mahma li ghairil aqil. Contoh mahma ya, belum ya tadi ya. Contoh mahma yaitulah mahma taf'al min khairin tajid jazaahu. Apapun daripada perbuatan, mau baik mau enggak. Dan di sini dibayan, dikasih jelas. May yaf'al min khairin, daripada perbuatan yang baik, tajid jazaahu. Maka tajid ya, dia akan memperdapati jazaahu. Mahal syahid yaf'al dan tajid. Majzum dengan mahma, dua-duanya itu. Biar lebih gampang, kita lompat dulu ke mata wa ayyana. Apa mata sama ayyana? Mawdu'atani fil asl liz zamanil mujarrad. Dan di sana juga mengandung daripada makna syarat ya. Mengandung daripada makna syarat. Semua daripada fi'il ini, semua daripada adawat yang menjazamkan dua fi'il ini, itu mengandung makna syarat ya. Semuanya. Semuanya mengandung makna syarat. Tapi kalau mata wa ayyana, tambahannya itulah dia mengandung daripada zaman secara mujarrad. Mata ta'tina nukrimka. Ta'ti awalnya dimasuki mata, yang mana dia menjazamkan, ya-nya dibuang, maka menjadi ta'ti. Mata ta'tina majzum bihadfi harfil illah. Apa jawabnya? Nukrimka. Kapanpun kamu datang, kapanpun, mengandung zaman ya, kapanpun.
mau lama, mau dekat, sekarang, besok, kapan saja, maka kami akan memuliakan engkau. Ayyana, gimana ayyana? Kapan saja. Tansur, engkau menolong dinallah, akan agama Allah, yansurkallah. Kapan saja engkau menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolongmu. Terus lagi. Aina, wa anna, wa haitsuma. Aiyah, 3 huruf ini. Ini semuanya secara asal yadullu alal makan, menunjukkan daripada makan, dan mengandung makna syarat juga. Kalau mata wa ayyana itu menunjukkan daripada makna zaman, aina wa haitsuma wa anna menunjukkan daripada makan, tempat. Contohnya, aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada. Makan ya. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, maka kalian akan memperdapati daripada kematian itu. Jelas itu. Haitsuma tajid sadiqan, dimanapun kamu memperdapati teman, tajid kanzan nafisan, maka engkau akan memperdapati daripada suatu harta karun yang berharga. Ya, teman itu suatu yang sangat berharga. Anna tazurna, dimanapun engkau menziarahi kami, tempat ini ya, nukrim kak, niscaya kamu akan saya muliakan. Mau saya lagi di Saudi, mau saya lagi di Singapura, mau saya lagi di Indonesia, mau saya lagi di Yaman, kapanpun kamu mengunjungi kami akan memuliakan kalian. Kita kembali ke ayun tadi ya. Kalau ayun tasluh lil umuril arba'ah as-sabiqah, dia mencakup daripada 4 perkara yang telah terdahulu. Apa 4 perkara yang terdahulu? Ayun ini bisa lil aqil wa ghairil aqil, bisa lil zaman, bisa lil makan, tergantung bihassabi ma yudhafu ilaih, tergantung kemana dia diidhafatkan. Contoh lil aqil, ayyumri'in, siapapun daripada orang yang berakal berarti ya, yakhdim ya, berkhidmat. Ayyumri'in yakhdim, majzum dengan ay. Dinallah yukrimhullah, Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Majzum dengan ayun pertama tadi juga. Contoh daripada li ghairil aqil, bi ayyi qalamin taktub, majzum ya dengan ay. Dengan apapun pulpen engkau menulis, taktub, aktub, saya juga menulis. Liz zaman, ayyu yaumin tusafiru, usafir ma'ak. Kapanpun engkau musafir, tusafir. Ayyu yaumin tusafir, usafir ma'ak, saya akan musafir beserta engkau. Makan, ayyu makanin tusafir, usafir ma'ak ya, usafir ma'ak. Ya situ ya, saya akan juga musafir beserta engkau. Ayo. Adapun kaifa, kaifama, ini adalah isim mubham, tatadamman makna syarat, mengandung daripada makna syarat. Contohnya, kaifama tajlis ajlis, gimanapun keadaan engkau duduk, dimanapun engkau duduk, mubham ini ya. Intinya ente di mana duduk, kamu dimanapun duduk, tempatnya, kapannya, jelas itu ya. Tempat kotor, bersih, dan sebagainya, dimanapun, ajlis, saya akan duduk juga di sana. Mubham berarti ya. Dan ini menjazamkan cuma madhabku kufiyun. Terakhir apa kata beliau? Wa idza fi syi'ri khassah. Setelah ini baru kita masuk ke dalam marfu'atil asma. Maka kata beliau babu marfu'atil asma. Dan mungkin sampai di sini sudah cukup. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.